Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan bulan Ramadan ini spesial TV One menghadirkan menemani sahur Anda dalam program Indahnya Ramadan. Kita juga menghadirkan guru-guru yang tercinta, sudah hadir di tengah-tengah kita. UAS bersama sahabat. Kita sapa terlebih dahulu guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Said Kutub juga alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sudah sahur Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini istimewa sekali nampaknya ini sahurnya. Ada jagung rebus, ada kopi, wah mantap sekali. Sambil menikmati sahur yang istimewa ini, kita juga sambil memberikan tausiah kepada para pemirsa ya Ustadz ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali pada kesempatan sahur di pagi hari ini, yaitu tentang kunci ketenangan hidup. Banyak sekali kita menemukan fenomena orang selama ini menganggap bahwa ketenangan hidup itu identik dengan banyaknya materi, banyaknya bergelimang harta. Namun kita banyak juga mengetahui orang dengan bergelimang harta, mereka justru diliputi dengan kesusahan dan juga kegundahan hati. Nah, kita akan bahas kunci ketenangan hati itu seperti apa. Nanti Ustadz Abu Somad akan memaparkan kepada kita semua. Oh ya, saya juga akan menyapa para jamaah yang ada di sini, di Studio TV One. Hadir para jamaah dari teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah pada sahur? Nanti kita juga sambil sahur ya, sambil mendengarkan tausiah dari para ustadz. Nah, untuk yang segmen satu ini pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Dan juga nanti di segmen kedua akan diteruskan sahabat Ustadz Abdul Somad dengan yang akan disampaikan Ustadz Said Kutub. Di segmen pertama ini, Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan tema tentang selalu mengingat Allah. Kita ikuti bersama-sama. Fadal, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Dr. Said Kutub, adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran, semua jamaah dimanapun berada selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selalu orang berpikir kalau sudah kerja, dapat uang, punya rumah, punya kendaraan, menikah, maka selesailah masalah hidup dan bahagia, tenang. Nampaknya nanti insya Allah akan tenang. Ternyata begitu selesai kuliah, nanti kalau sudah selesai kuliah akan tenang. Pertanyaan datang, kapan nikah? Setelah nikah, nanti mungkin akan tenang. Datang pertanyaan, sudah punya anak? Oh, nanti kalau sudah punya anak akan tenang. Kok anaknya perempuan semua? Nampaknya nanti kalau sudah punya rumah akan tenang. Kok masih belum punya kendaraan? Nampaknya nanti kalau sudah punya kendaraan akan tenang. Sampai pada akhirnya angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika, bukan di negara ketiga. Angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, negara maju. Bahkan ada satu website khusus yang banyak dikunjungi orang, banyak peminatnya, menawarkan mau mati dengan cara apa? Mau ditembak oleh sniper dari gedung tinggi, atau silakan transfer ke nomor rekening ini, nanti akan naik ke gedung lantai 100, sudah disediakan apartemen yang jendelanya sudah dicopot jeruji besinya untuk terjun. Atau dipukul dengan alat tumpul dari belakang. Intinya orang tidak tenang. Islam memberikan jawaban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adik-adik hafal semua ayatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ternyata ketenangan letaknya bukan pada benda, bukan pada materi, tapi ketenangan itu letaknya di hati. Maka ayat ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh jasad ini ada satu gumpal, satu genggam. Idza salahat, salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, kalau dia berzikir, kalau dia tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat, kalau dia rusak,
Kalau dia error, kalau dia tidak stabil, maka yang lain ikut menjadi kacau. Ala wahyal qalb. Letaknya itu adalah hati. Semakin besar kota, semakin hebat kota metropolitan, maka orang semakin hiruk pikuk, hingar bingar, tidak menemukan ketenangan. Akhirnya muncullah rumah-rumah ketenangan palsu yang menawarkan ketenangan. Silakan datang ke tempat kami, maka Anda akan tenang. Transfer ke nomor rekening berikut. Pejamkan mata, tarik nafas, hirup aromaterapi, Anda akan tenang. Begitu keluar, langsung kacau lagi. Masuk ke rumah menawarkan musik, dari mulai musik pop, R&B, rock and roll, dangdut, metal, semuanya menawarkan ketenangan. Setelah didengar 2-3 lagu, enggak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Pakai sabu-sabu narkoba, baru tenang. Karena ketenangan yang hakiki yang sebenarnya itu ada ketika kita mengkonektingkan ruh kita, hati kita, qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, mathalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak mengingat Allah, kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Itulah mengapa kita ngaji, supaya pikiran kita ini mengingat Allah bukan dengan prasangka, prediksi, tapi dengan ilmu. Kalau terwujud 3 ini, mulut menyebut, pikiran dengan pengetahuan yang sempurna, hati berzikir mengingat Allah, maka insya Allah huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Insya Allah. Demikian agaknya penjelasan tentang ketenangan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Ustadz Abdul Somad yang telah menjelaskan ternyata betapa indahnya dan betapa simpelnya Islam memberikan solusi, hanya mengkonektingkan hati kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Ustadz Said Qutb akan memaparkan lebih jelas lagi, lebih panjang lagi tentang kunci ketenangan hati. Tapi kita lanjutkan dulu sahur kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz, kita sahur lagi. Ustadz, fadhal, dinikmatin terlebih dahulu. Silakan Ustadz, diminum Ustadz. Ustadz Said Qutb, Ustadz. Baik, Alhamdulillah pemirsa, sambil menikmati sahur Anda di pagi hari ini, kita masih terus memberikan menu istimewa di sahur pagi hari ini dengan program Indahnya Ramadan. Setelah tadi, Ustadz Abu Somad memberikan tema tentang bagaimana kunci ketenangan hati, yaitu hanya simpel, mengkonektingkan, menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Said Qutb berikut ini di segmen ini akan memberikan subtema tentang selalu bersyukur dan menjaga sholat. Ini salah satu kunci ketenangan hidup. Fadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia, Profesor Ustadz Abdul Somad, mata'anallah fi tuli hayati. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua pemirsa TV One di mana saja berada, dan juga yang sedang asik menikmati santap sahur, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita semakin tenang hidup kita, bagaimana kuncinya? Apa yang menyebabkan kita menjadi tenang, hidup kita bahagia, bahkan bukan hanya di dunia sampai dengan akhirat? Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur kepada Allah, maka kehidupan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan.
Kalau manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kemudian kita berikan lagi kepada orang lain. Terima, kasih lagi pada yang lain. Terima kasih. Ucapan kita saat orang memberikan nikmat kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala saat kita mendapatkan nikmat, Allah balas dengan apa? Kebaikan yang lebih banyak. La azidannakum. Maka jangan khawatir. Apalagi yang hadir mungkin banyak yang belum menikah, benar nggak? Atau teman-teman kita, saudari kita belum menikah. Namanya jodoh nggak kemana, benar nggak? Tenang saja. Namanya jodoh nggak kemana-mana nggak dapat jodoh. Ya. Saat sudah berkeluarga, ya istrinya nanya, Mas kita nggak healing nih, jalan-jalan, benar nggak? Kata suaminya, kita kan jodoh. Kalau jodoh nggak kemana. Bilang aja nggak punya, iya. Namanya duit bukan segalanya. Segala-galanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang mati. Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi, sebelum pergi yang penting nitipin duit. Jadi pentingan suami atau duit? Iya. Ya mudah-mudahan suaminya banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang membuat kita tenang adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir 50.000 tahun sebelumnya. Allah sudah menentukan takdir kita. Bahkan saat kita berada di dalam rahim orang tua kita, ibu kita. Ditentukan ajalihi, ajalnya, rizkihi, rezekinya, syaqiyun au sa'idun, susah senangnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikhtiar. Ikhlas luar biasa ini, ikhlas semua yang hadir ya. Ikhtiar, komitmen melakukan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah, insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah banyak bersyukur kepada Allah setelah zikir. Yang ketiga adalah apa? Apa yang membuat kunci kita menjadi tenang? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan salat. Bahkan bulan yang lalu, bulan Rajab, kita memperingati peristiwa agung spektakuler, yaitu Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang paling penting di antara hikmah banyaknya peristiwa Isra Mi'raj, salah satunya adalah perintah salat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Sehari 5 kali waktu agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau kita ada masalah, supaya kita tenang, mendekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dekatkan Allah. Insya Allah, bahkan ada ulama yang menantang ya, bahwa setelah Anda salat, yakinlah bahwa permasalahan Anda akan hilang, karena kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin pertolongan Allah datang. Setiap permasalahan datangnya kepada Allah. Tapi saya yakin semuanya terjaga insya Allah. Jadi kita perbanyak bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan, membuat kita tenang. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam zuhudnya, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang. Oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Diberikan kepada siapa? Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hanya untuk orang beriman. Makanya orang beriman itu tenang hatinya. Gak galau, gak bingung, gak panik. Panik gak? Panik lah, masa gak panik? Ya. Ini gak panik, tenang aja. Kenapa? Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakal ketukar rezeki kita, gak usah khawatir. Jodoh juga gak bakalan ketukar. Kita juga misalnya makan rumput kambing makan nasi goreng kita, nggak bakalan ketukar. Itu rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tempuh dengan yang halal, Anda dapatkan. Anda tempuh dengan yang haram, sama banyaknya. Jadi mendingan yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi khutuwatis syaitan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita sudah berzikir, kalau kita sudah bersyukur, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah berikan. Syaratnya bagaimana? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, diberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bukan sekedar jalan keluar, tapi keluarnya gampang. Alhamdulillah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, diganti dengan pahala, lalu insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci sukses kebahagiaan kita selain mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur, kemudian mendekatkan diri kepada Allah melalui salat. Salat itu jangan ditinggalin. Bagi yang laki-laki, anak yang laki-laki, salatnya di masjid. Kalau di rumah namanya laki-laki soleha, ya. Laki-laki KW dia pakaiin jilbab. Mudah-mudahan anak kita yang laki-laki dan suaminya tentunya laki-laki berangkat ke masjid agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Said Kutub, dengan bersyukur, kemudian menjaga sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketenangan hati selalu kita dapatkan. Selain tadi yang juga disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Somad, dengan mengkonektingkan atau menghubungkan selalu hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan selalu tenang hati kita. Nah, di segmen berikut nanti saya akan persilahkan para jamaah di sini, teman-teman dari mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran untuk bertanya. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya udah melakukan segala macam Ustadz, tapi rasanya hati masih belum tenang nih Ustadz. Kunci apa lagi nih kira-kira? Nanti akan disampaikan oleh gurunda, oleh guru-guru kita usai jeda. Kita lanjutkan lagi sahur Ustadz. Silakan Ustadz. Padahal Ustadz, kacang rebusnya boleh mumpung belum imsak nih Ustadz. Baik, masih di indahnya Ramadan, bagaimana sahurnya? Ini saya ingetin juga kepada para pemirsa, ayo yang belum sahur, buruan sahur. Mumpung belum azan subuh, nanti kalau udah azan subuh udah habis waktu itu udah mulai puasa ya. Nah, di segmen ini pemirsa kita akan ajak para jamaah yang ada di sini, kebetulan kedatangan dari jamaah dari adik-adik dari mahasiswa Islam Institut Ilmu Al-Quran. Pertama saya berikan kesempatan kepada teman kita yang satu ini. Silakan, dengan siapa? Dinda. Oke, silakan berdiri, boleh disebutkan nama, langsung diajukan pertanyaannya, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, dari semua hiruk-pikuk kehidupan, kira-kira bagaimana sih caranya agar kita itu bisa selalu menumbuhkan motivasi dalam diri, ya, agar berusaha menjadi insan yang lebih baik lagi. Ya, oke. Baik, ya, terima itu aja, terima kasih Mbak Dinda. Ustadz Abdul Somad mungkin langsung bisa dijawab bagaimana di tengah hiruk-pikuk yang dunia yang sangat gemerlap ini selalu kita terjaga dan selalu yang antum sebutkan tadi terconnecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz. Yang pertama, zikir dengan fikiran. Zikir dengan fikiran itu adalah pengetahuan. Kita akan kuat dengan pengetahuan yang kita punya. Makanya wahyu yang pertama kali turun adalah pengetahuan. Pengetahuan dari membaca, Iqra. Bacalah. Pengetahuan dari pengajaran Allah SWT, Allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang kita cari, ada yang diberikan Allah SWT. Jadi zikir kuat dengan fikiran, kita tahu, kita sadar, kita ngerti, kita faham bahwa ada Allah tempat kita bersandar, bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Allah, itu zikir fikiran. Kemudian zikir hati kita,
Ada ulama yang mengajarkan zikir hatinya dengan lafaz mengulang Allah, 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 Allah. Dalilnya ayat Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Connect antara hati dengan fikiran. Lalu kemudian mulutnya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat ini memperlihatkan tentang korelasi antara tiga zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Jadi kalau tiga ini kita laksanakan, insya Allah kita akan kuat. Kekuatan itu bukan datang dari ekstern, dari luar, tapi dari intern, dari diri kita. Karena kalau kita dikuatkan oleh obat, nanti obatnya habis, kita lemah lagi. Kalau kita dikuatkan oleh orang, ternyata orang yang menguatkan kita itu pun pada dasarnya lemah juga. Jadi ketergantungan begitu. Ketergantungan. Tolong dulu Pak Dokter kuatkan saya, kasih saya obat. Kata dokter dalam hati, saya pun sudah 2 malam, 3 malam gak tidur karena masalah ini. Jadi kekuatan itu datang dari Allah, dari ilmu pengetahuan dari para ulama, para pewaris para nabi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, saya ke sahabat berikutnya. Izin Ustaz, saya bergeser lewat belakang sambil saya lihat-lihat. Wah, ini menunya. Ntar kita terusin lagi. Insyaallah. Oke, kepada siapa tadi yang boleh berdiri? Siapa namanya? Nama saya Anissa Nurfitriana. Anissa? Nurfitriana. Anissa Nurfitriana. Iya. Ukuran sepatu berapa? Tanya aja. Oke, silakan nanti Ustaz Said Kutub boleh menjawab. Silakan. Baik Ustadz, saya izin bertanya. Apabila kita udah melakukan semua hal tadi, kita udah sholat, kita udah mengingat Allah, tapi hati kita tuh belum tenang akibat melihat omongan-omongan orang lain atau melihat pencapaian teman-teman kita yang udah lebih dulu gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Silakan Ustaz Said Kutub. Masya Allah, tabarakallah. Mbak Anissa ini luar biasa. Jadi kita memang tidak boleh iri kecuali 2. Ya. Ada iri, ada anan, ya. Kiri, Bukan kiri, itu ya. Ustaz. Kiri. La hasada illa fitnatain. Kata Nabi, tidak ada hasad atau ghibtah. Bahasa kita gampangnya itu iri kecuali 2 hal. Kecuali 2 hal. Yaitu rajulun atahullahu malan. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus nggak? Seneng nggak? Kaya? Seneng nggak? Tapi jangan sampai kaya doang. Tapi kita harus sampai derajat dermawan. Dia punya harta banyak, barokah, kemudian dia berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukurnya dia kepada Allah, mimma razaqnahum yunfiqun. Apa-apa yang Allah berikan diberikan lagi kepada orang lain. Minimal Allah balas 10 kali lipat di dunia. Kemudian kalau di akhirat minimal 700 kali lipat. Apalagi bulan Ramadan, Masya Allah berkahnya luar biasa. Nah itu kita boleh iri kepada orang yang memiliki harta lalu berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Makanya targetnya orang beriman tuh harus kaya. Dengan kayanya dia tidak menyebabkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kaya orang beriman? Boleh. Sedekahnya makin banyak, makin barokah. Banyak yang terbantukan, benar nggak? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Tidak menyebabkan dia lalai kepada Allah. Boleh iri nggak? Boleh. Orang yang kaya kemudian dermawan. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahul hikmah. Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Qur'annya, hadisnya dan sebagainya, kemudian dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Ini orang yang alim, orang yang saleh, berbagi ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita iri kepada orang ini. 2 hal saja. Orang yang kaya raya, kemudian berbagi hartanya di jalan Allah. Orang yang banyak ilmu, kemudian berbagi ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya, gak usah iri kita kepada yang lain. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita yang nilainya bagus. Nih kamu kan mahasiswi kan? Biasanya saingannya dengan teman-teman yang lain. Kok dinilainya A misalnya. Padahal dia begini. Sedangkan saya yang belajarnya keras dan sebagainya kok nilainya C misalnya, kita iri dan sebagainya ya. Nah itu kita menjadikan belajar atau nilai sebagai motivasi. Ya, yang penting kita usaha, ikhtiar, hasil serahkan
Allah Subhanahu wa taala. Tetangga punya mobil baru, kita yang nyesek, benar nggak? Nauzubillah min dzalik. Ya tetangga punya rumah baru, darah kita makin naik, makin tinggi. Nauzubillah min dzalik. Itu udah sesuai dia, kita doain. Mudah-mudahan berkah. Kadang-kadang nih ente kadang-kadang, ya kan? Ente kadang-kadang ya. Ini lisannya nggak terjaga nih, benar nggak? Padahal di Ramadan harus menjaga lisan. Oh si fulan, alhamdulillah punya mobil baru. Palingan hasil korupsi. Nauzubillah min dzalik. Tetangga lahiran, ini paling kecelakaan, ya Allah. Kenapa kok tahu kecelakaan? Lahirnya di BPJS misalnya gitu ya. Atau di mana lah gitu ya. Nah ini nggak boleh, ada tambahan koma. Namanya iri yang nggak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik, tenang aja udah. Yang penting kita ikhtiar. Orang nilainya sukses, kalau Anda nih. Atau orang yang sukses dalam berkarir, sukses dalam bisnis, sukses dalam bidang apapun. Membuat kita termotivasi. Semangat kita makin belajar. Sungguh-sungguh, jangan menjelekkan orang, jangan jatuhkan orang, doakan ya Allah, mudah-mudahan dia diberkahi Allah, mudah-mudahan setiap doa kita kepada orang lain mantul lagi kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, ternyata dengan iri, kalau misalnya kita iri yang nggak jelas kayak tadi, ada tetangga, mobilnya bagus, kita iri justru makin membuat kita nyesek ya Ustaz. Tenang, hati kita justru malah nggak tenang, jadi malah gusar begitu Ustaz ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi sahur kita, makan-makan lagi Ustaz, nanti kita bisa dilanjutkan lagi, ada jagung rebus, ada kacang, itu tadi air putih Ustaz ya. Nanti saya minta ada jus nanti Ustaz ya. Kita lanjutkan sahur lagi, sesaat lagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di indahnya Ramadan. Saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang masih sahur, ayo. Yang masih ngantuk-ngantuk, ayo. Sahur karena ini bagian daripada ibadah dan juga ini dapat pahala loh untuk sahur di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang saya kembali ke para jamaah dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran. Siapa lagi yang mau nanya? Oke, boleh berdiri silakan ya sambil dada-dada di kamera, masuk TV, halo gitu ya. Silakan, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Al-Khairunida, Ustaz. Oke, silakan. Ustadz Abdul Somad nanti akan jawabnya. Baik. Ustadz, saya izin bertanya mengenai ketenangan hati. Kita kan sebagai generasi milenial tentu juga pasti pernah merasakan kegelisahan hati. Apalagi pada zaman sekarang, sering kita dengar dalam generasi milenial muncul istilah insecurity. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memanage hati kita dan pikiran kita agar tidak mudah diganggu dan tidak mudah diracuni oleh perasaan insecure yang terkadang bisa menurunkan motivasi dalam diri kita. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Ini generasi Z banget ini ya, insecure nih sering sekali kita dengar. Silakan Uas, boleh dijawab Uas. Jadi kalau yang bertanya ini generasi Z, dia beda dengan generasi M. M ini mak-mak. Mama. Nanyanya beras gitu Ustaz ya. Nanyanya beras. Yang merusak dan mengganggu itu adalah pikiran. Makanya banyak rumah-rumah spiritual menawarkan bagaimana how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran. Diajak pikiran ini untuk berhenti berpikir. Diajak untuk mendengarkan suara kicau burung. Masuk ke dalam ruangan itu tiba-tiba mendengar suara kicauan burung. Yang burung asli pun nggak ngerti. Karena itu burungnya burung palsu. Diajak untuk mendengar suara gemerici air terjun. Supaya pikiran ini diajak untuk mengulang-ulang satu kata. Entah itu nama siapa, dia pun tak tahu. Yang penting bagaimana supaya pikiran ini berhenti. Karena pikiran ini bekerja terus. Islam tidak mengajak kita untuk mendengar kicau burung, gemerici air, aromaterapi. Itu tidak dilarang. Tapi dengan berzikir, maka pikiran ini langsung tunduk kepada yang menguasai pikiran.
yang menundukkan pikiran. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, Assalamualaikum Pak Kiai, gimana nih saya stres, depresi. Kata Kiai, Ustadz, Tuan Guru, baca Quran. Kenapa? Di saat orang membaca Al-Quran, maka pikirannya ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Otomatis pikiran itu terhenti. Jadi kalau ada orang menawarkan kita untuk tenang, lalu dia katakan pikiranmu berhenti, berarti kita gila. Hanya orang gila yang pikirannya berhenti. Berarti kita mabuk, sakau. Makanya orang suka pakai narkoba, minum khamar. Kenapa? Dengan dia mabuk, dia terbang ke awan, pikirannya berhenti. Orang yang berzikir pikirannya tidak berhenti, tapi pikirannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap dengan kesadarannya. Kita pergi kepada Habib, kata Habib banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat itu pikiran sedang tunduk. Kalau tidak dia terus, dia nakal, dia jahat. Kamu yang sama-sama kuliah, kamu yang sama-sama di kampus kamu, nilai kamu lebih tinggi, kenapa dia lebih dulu nikah? Kenapa dia lebih dulu kerja? Kenapa sukses? Kenapa begini? Kenapa begini? Maka itu semua ditenangkan dengan zikir kepada Allah. Kalau orang paham hakikat zikir, cuman terkadang banyak orang belajar zikir menurut etimologi, zikir menurut terminologi, zikir, tapi nggak pernah berzikir. Berapa banyak orang hafal doa makan, tapi lupa baca doa makan. Berapa banyak orang hafal doa masuk WC, toilet, tapi nggak pernah baca doa. Yang ingat malah anaknya. Berarti kita tidak berzikir. Maka saya ketemu dengan Syekh Najmuddin Al-Kurdi di Kairo. Kata beliau tidak lagi berzikir pakai tasbih. Di sini kami tidak pakai tasbih, tidak dihitung. Jadi bagaimana Syekh? Pakai nafas. Jadi nafas itu Allah. Saat ditarik Allah, saat dihembuskan pun Allah. Tapi yang namanya manusia kita kan lupa. Nanti begitu ingat, balik lagi. Jadi tidak ada yang kosong daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berisi terus. Nah, jadi kembali kepada zikir, jangan hanya sekedar cerita zikir, tapi kita berzikir. Berzikir mulut, berzikir hati. Connecting antara mulut dan hati. Tapi kadang-kadang mulut kita sambil ngobrol cerita, hati kita jangan sampai putus berzikir. Hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran jahat. Kalau tidak, ketenangan kita cuma sampai tidur. Dan tidur pun terganggu oleh pikiran. Berapa banyak orang jam 2 malam terus mata tidak bisa tertidur. Kenapa? Karena pikiran. Akhirnya kena penyakit insomnia. Gara-gara pikiran. Pikiran ini yang jahat. Maka kalau dipraktekkan zikir itu, insya Allah pikiran akan tenang. Kalau belum tenang, berarti zikirnya belum kuat. Ada yang harus dikoreksi di situ, Ustaz. Ya? Betul. Baik, berikutnya saya ke jamaah yang juga siap dengan pertanyaannya. Silakan dengan siapa ini boleh berdiri, memperkenalkan namanya, lalu pertanyaannya nanti Ustaz Said Kutub yang akan menjawabnya. Baik, nama saya Aulia Rahma, saya izin bertanya Ustadz. Ya. Kan depresi, stres dan lain sebagainya itu termasuk ketidaktenangan hidup. Jadi apa itu tanda kurangnya iman kita Ustadz? Terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Masya Allah, ya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Hidup kita tenang, bahagia dunia akhirat. Jadi ada kisah itu orang Jepang, ya kan? Karena saking disiplinnya luar biasa, dia bunuh diri pun terjadwal dengan baik. Ya, misalnya jam 8 pagi jadwalnya ya. Kemudian dia mau berangkat, dia mau agendakan dirinya bunuh diri. Ya. Pada saat mau berangkat, mau bunuh diri ketemu dengan orang yang beriman, orang yang soleh. Anda mau kemana? Saya mau bunuh diri. Sebentar kita bicara, enggak saya nggak ada waktu, nanti saya terlambat bunuh dirinya. Ya. Nah ini, saking disiplinnya bunuh diri pun terjadwal dengan baik. Kemudian disampaikan kepada orang Jepang ini, ayo saya antar ke sebuah tempat.
Akhirnya dia mau ikut sebentar, akhirnya dia duduklah di sebuah teras itu, duduk lama-lama tidur ya. Ternyata dibawa kemana? Ini tempat apa ini? Ternyata ini adalah masjid. Dia baru di pelatarannya, bayangkan coba. Dia baru di pelatarannya dia bisa tidur. Permasalahannya di mana? Ternyata yang menyebabkan dia ingin bunuh diri selama kurang lebih sepekan 2 pekan itu dia nggak bisa tidur. Ternyata di masjid baru emperannya, ya di luar pelatarannya dia sudah bisa tidur. Masya Allah. Makanya jangan khawatir ya. Kalaupun kita kadang-kadang ya, kalau Jumat lagi khutbah itu berlangsung, jamaahnya insya Allah khusyuk ada yang lelah mungkin ya. Itu saking khusyuknya, Ini Ustaz. luar biasa keberkahannya. Ini dahsyatnya luar biasa. Akhirnya diajarkan Islam, dikenalkan Islam, apalagi sholat, ibadah. Hati menjadi khusyuk dan tenang, nggak jadi bunuh diri, akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Nah ini ada yang masalah berarti dalam dirinya. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tempat yang membuat dia tenang adalah apa? Masjid, tempat barokah. Ada sahabat yang kesulitan mendapatkan jodoh. Anda pasti tertarik kalau bahas jodoh kan? Ini rata-rata mahasiswi. Anda masih lama, kira-kira Anda 10 tahun lagi lah ya. Usianya. Semangat belajar dulu. Jodoh nggak mana? Indah pada saatnya. Benar nggak? Melihat mahasiswa yang ganteng, kita berdoa, ya Allah semoga dekatkan. Iya. Semoga Allah mengetuk pintu hatimu untuk mengetuk pintu rumahku. Kan gitu ya. Pada saat diketuk pintu, yang dibuka pintunya debt collector ternyata. Ya. Jadi jangan khawatir, ada sahabat yang fakir miskol, fakir kuota. Ya. Enggak, orang yang sulit, susah, mungkin strata sosialnya dibatasi dan sebagainya. Ternyata apa yang terjadi? Dia kesulitan mendapatkan jodoh. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, Anda jangankan di akhirat. Dia kalau nanya, ya Rasul saya punya jodoh nggak di akhirat? Bukan di dunia, bukan. Di akhirat. Karena di dunia budak saja menolak tembakan dia. Benar nggak? Budak menembak, dilamar oleh dia nggak mau menolak, bayangkan. Nah apa yang terjadi kata Rasul, Anda ini akan mendapatkan jodoh di dunia apalagi di akhirat. Masya Allah. Dapat dia istri yang solehah, kaya raya. Salah satunya adalah apa? Dia rajin ibadah di dalam masjid. Maka Anda rajinlah ke masjid, kali-kali dapat jodoh. Bukan ya, mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin, amin. Insya Allah setelah ini sudah tidak ada lagi insecure, sudah tidak lagi kegundahan hati. Semoga apa yang kita raih, kita dengarkan dari guru-guru kita tadi menjadikan hati kita semakin tenang. Ustadz, Masya Allah terima kasih. Ustadz Saikutub, Ustadz Abu Somad terima kasih sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Semoga menjadi khasanah keilmuan kita sendiri dan tentunya insya Allah menjadikan pahala tersendiri untuk kita di sahur pagi hari ini. Akhirnya saya Muhammad Sofyan, Ustadz Saikutub dan juga Ustadz Abu Somad pamit undur diri dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Saikutub, Ustadz Was, silakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, segala pujian hanya milik Engkau, segala kemuliaan hanya milik Engkau. Muliakan kami karena mengingat Engkau. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami. Usir segala gundah gulana. Allahumma ja'lil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai pengusir segala gundah gulana, kesusahan, kegelisahan hati kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.